إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صح المخرج وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus memancarkan cinta dan kasih-Nya kepada kita sehingga terpenuhi seluruh kebutuhan lahir dan batin kita dalam kehidupan dunia ini. Pertemuan kita pada malam hari ini meneruskan surat Al-Anfal yang pada malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-56 sampai 60. 56 sampai 60. Jadi jemaah sekalian yang ingin membaca sendiri kitab sucinya, dipersilakan buka surat yang ke-8 ayatnya 56 sampai 60. Mari kita masuk ke screen dan membaca Al-Quran bersama-sama dan kemudian mentadaburinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marrah. Alladzina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marrah. Wahum la yattaqun. Fa'imma tazqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum. Fa'imma tazqafannahum fil harbi Fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Fasharrid man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa. Inna Allah la yuhibbul khainin. Inna Allah la yuhibbul khainin. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. إنهم لا يعجزون. إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوة ومن الخيل الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan ayat-ayat yang kita baca menjadi syifa, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa kita, atau menjadi penutup ataukah hijab yang menyebabkan kita tidak bisa menyaksikan kebesarannya. Karena kalau kehidupan ini saja kita saksikan begitu indah, kembang-kembang, taman-taman begitu indah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang seribu sayang, jiwa kita terhijab daripada menyaksikannya. Semoga ayat yang kita baca tadi menjadi penyingkap tabir-tabir hati kita masing-masing. Kita teruskan surat Al-Anfal, surat yang ke-8, yang Al-Anfal ini kita artikan sitaan perang. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 75 ayat. Makanya surat Al-Anfal ini kita lihat banyak sekali yang berbicara tentang peperangan. Dan nanti di akhir surat Al-Araf ini bicara tentang hijrah dan muhajirin dan ansar. Kita review dari ayat yang ke-55. Ayat 55 kemarin kita sudah bahas. Ini adalah kita kawinkan dengan ayat 22 surat Al-Anfal juga, yaitu berkenaan dengan seburuk-buruk hewan melata. Di ayat yang ke-22 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Seburuk-buruk hewan melata di sisi Allah adalah mereka yang tidak mau lagi mendengarkan kebenaran, tidak mendengarkan wejangan, kemudian tidak mau lagi bersikap komunikatif dengan siapapun juga. Dan mereka itu adalah tanda-tanda ciri-cirinya adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah di ayat ini diulangi lagi. Bagian pertamanya itu inna syarrad dawabi indallah. Sampai di sini sama. Ya. Kalau yang di surat yang ayat 22 tadi inna syarrad dawabi indallah as-sum. Kalau di sini
inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sungguhnya seburuk-buruk hewan melata di sisi Allah adalah orang-orang yang kafaru. Ini kafaru kata kerja, fi'il di sini, verb. Ini verba. Jadi bukan kata benda, bukan nomina. Jadi artinya orang yang menutup hatinya. Fahum, maka mereka itu tidak beriman. Jadi penyebab orang tidak beriman karena menutup hatinya dari kebenaran. Sehingga mereka menjadi lebih rendah ataukah seburuk-buruknya hewan melata. Karena kalau hewan melata tidak berakal, memang aslinya tidak berakal. Tapi mereka itu banyak manfaatnya bagi kehidupan kita, bagi ekosistem kita. Bahkan hewan-hewan bisa dipelihara, anjing bisa digunakan untuk menjaga kebun. Ya. Banyak lagi yang lain, bahkan semuanya punya fungsinya masing-masing. Tapi kalau manusia tidak beriman, sangat mungkin akan mengambil bagian dalam kerusakan di muka bumi. Inilah terakhir pembahasan kita di ayat 55. Sekarang kita masuk pada ayat 56. Yang pertama ini kita mulai dengan perjanjian. Apa sebabnya? Karena dalam Islam itu, peperangan itu terjadi karena adanya pelanggaran atas perjanjian. Jadi peperangan dalam Islam itu tidak bersifat ekspansif, tidak bersifat tidak bersifat akuisisi ataukah mengambil alih negara orang lain. Jadi dalam Islam itu perangnya bukan untuk mengambil alih negara orang, bukan untuk mengintervensi, bukan juga untuk menjajah, bukan. Perang dalam Islam itu semata-mata adalah untuk menghentikan peperangan. Nah, penyebabnya kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian. Yang namanya negara punya wilayah sama dengan rumah tangga juga, sama juga dengan perusahaan, masing-masing punya batasan-batasannya. Tidak boleh kita ekspansif ke wilayah orang. Ketika kita ekspansif itu melanggar perjanjian namanya. Misalnya kita bikin tanah, itu kan tanah ada patok-patoknya, ada batas-batasnya. Ketika kita mengambil tanahnya orang itu ekspansif namanya, salah. Kita harus menghargai jadi patok itu walaupun kita tidak ikut bertanda tangan secara langsung, tapi sebetulnya ada perjanjian bersama dalam kehidupan berbangsa bernegara bahwa tanahnya orang tidak boleh kita ambil. Nah, jadi oleh sebab itu sebetulnya ketika kita mengakui adanya namanya batas-batas tanah itu kan perjanjian antar warga. Begitu antar negara ada batas-batasnya yang tidak boleh kita ambil atau masuki. Nah, itu perjanjian namanya. Ketika mereka intervensi atau masuk ke Madinah misalnya, memerangi Nabi di sana, yaitu namanya melanggar perjanjian. Merusak perjanjian. Maka dikatakan di sini, alladzina ahadta. Orang-orang yang kamu telah buat perjanjian, ahadta. Contohnya misalnya, kalau kita lihat kemarin di Suriah misalnya, ya. Banyak orang bertanya-tanya kenapa Rusia dan Iran tidak membantu seperti pada tahun 2014 yang menyebabkan para pemberontak ataukah Free Syrian Army FSA itu bisa kalah dan Bashar al-Assad bisa diselamatkan. Ya jawabannya karena pada saat itu pemerintahan Bashar al-Assad memberikan permintaan resmi. Jadi artinya apa itu adalah sesuai dengan piagam PBB, perjanjian antar negara. Jadi artinya pemerintahan Suriah yang secara resmi meminta Rusia dan Iran membantunya mempertahankan kedaulatan negaranya, maka Rusia dan Iran membantunya. Tapi kasusnya kemarin tidak dilakukan lagi. Apa sebabnya? Karena banyak di antara orang-orang dekatnya sendiri yang sudah tidak membantunya seperti itu. Jadi dengan demikian Iran dan Rusia tidak bisa masuk begitu saja. Jadi Iran dan Rusia tidak bisa masuk begitu saja tanpa memenuhi perjanjian. Nah, begitulah dalam ayat ini. Selalu harus ada perjanjian. Ahad. Alladzina ahadta minhum, orang-orang yang kamu bikin perjanjian dengannya, tsumma yang kuduna, tapi kemudian merusak perjanjiannya. Yang kuduna ahdahum, merusak perjanjian mereka. Ya. Jadi artinya bahwa kalau dia merusak, ya berarti kita sudah tidak terikat lagi. Tidak terikat lagi dengan perjanjian itu kalau mereka sudah merusak. Merusak artinya melanggar. Ya. Seperti dulu misalnya Iran ikut bikin perjanjian nuklir bersama dengan 5 negara tambah 1, namanya 5+1, ya 5+1, yaitu
yang 5 itu pemegang veto di PBB atau pendiri PBB. Yang pertama Amerika, yang kedua Prancis, yang ketiga adalah Inggris, yang keempat adalah Cina, yang kelima adalah Rusia, itu 5. Ditambah 1 Jerman itu hari. Nah, dibikinlah perjanjian ditandatangani bersama namanya JCPOA. Itu waktu zamannya Barack Obama, JCPOA. Nah, semacam perjanjian kerjasama untuk saling menghargai, yaitu Iran berjanji tidak akan menaikkan kadar pengayaan uraniumnya, yang dengan catatan pihak Barat mengangkat sanksi-sanksinya kepada Iran. Begitu. Nah, maka tapi apa yang terjadi kemudian pada saat Donald Trump terpilih yang pertama kalinya dulu, lalu kemudian dia membatalkan sepihak, dia keluar dari sana dan menjatuhkan kembali sanksi yang sangat berat kepada Iran. Nah, otomatis Iran juga menjadi tidak terikat dengan perjanjian seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian tidak wajib lagi kita memenuhi perjanjian kalau dia sudah merusaknya. Summa yanquduna ahdahum. Kalau mereka merusak perjanjiannya fi kulli maratin, pada setiap saat, wahum la yattaqun, menunjukkan mereka itu tidak bertakwa. Ya. Jadi tanda orang bertakwa itu adalah mengikuti ini. Tanda orang bertakwa ya, adalah tidak mengingkari perjanjiannya. Ya. Kalau dia mengingkari berarti la yattaqun. Ya, jadi kata-katakan fi kulli maratin, pada setiap saat, setiap kali. Ya. Jadi setiap kali bikin perjanjian tidak boleh merusak perjanjian. Tapi kalau merusak perjanjian berarti tidak bertakwa. Jadi salah satu tanda bertakwa itu adalah memelihara ataukah memegang teguh perjanjiannya. Karena apa? Karena perjanjian itu walaupun cuma berdua, seperti kita jual beli kan cuma berdua. Tapi itu sebetulnya ada yang 3 di sana, kata Al-Quran, yaitu ada Allah di sana. Jadi kalau kita berdua perjanjian, kalau kita transaksi sesuatu kan cuma berdua. Kita sudah ambil uangnya orang, terus tidak kasih barangnya. Ya, kan bisa saja kita kemudian penipunya. Nah, tetapi kalau orang beriman tidak mungkin, karena walaupun cuma berdua, di sana ada yang ketiga, Allah. Jadi setiap yang namanya perjanjian, itu yang ketiganya adalah Allah, dan Allah lah yang menjadi penentu di sana. Kalau orang-orang bisa berkhianat, orang-orang bisa bungkam, orang-orang bisa tidak mengakui kalau itu kejadian. Tetapi kalau Allah itu akan terjadi. Makanya jemaah sekalian berbahagia, di masyarakat Islam kita ya, terutama di Indonesia, kalau di Malaysia, Singapura saya nggak tahu ya, belum pernah mendengarkan acara pernikahan di sana. Kalau di Indonesia itu orang menikah, dinikahkan, ditanya nanti orang-orang sekitarnya, sah? Ya, orang-orang berkata sah. Ya, padahal sahnya perjanjian itu Allah yang menentukan, kedua belah pihak dan Allah sebetulnya. Nggak perlu orang lain. Kenapa? Karena ya masa orang lain menentukan sah tidaknya sebuah syariat. Saya kita salam kiri kanan. Tadi salat saya sah atau tidak? Ya masa kemudian orang yang menentukan sah tidaknya salat kita. Ingat yang namanya pernikahan sama statusnya dengan salat, ibadah. Ya. Yang menentukan itu adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, tapi apapun mari kita lihat ayat-ayat berkenaan dengan ini di tempat lainnya. Kita lihat di sini. Ini surat At-Taubah. Begitu pentingnya perjanjian sampai dikatakan orang musyrik saja. Orang musyrik itu kan ada orang yang paling zalim dalam Al-Quran, dalam versi Al-Quran. Al-Quran mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, azim. Dan kita tahu bahwa nabi-nabi datang untuk memusuhi kesyirikan, kemusyrikan. Nah, tapi apabila kita bikin perjanjian dengan mereka, selama mereka itu masih memegang teguh perjanjiannya, kita juga wajib untuk memegang teguhnya. Jangan kita mengatakan tidak apa-apa kita tipu dia. Kenapa? Dia orang musyrik. Agama Islam tidak seperti itu. Allah mengatakan kaifa, ini surat At-Taubah, ini ayat 7 ya, atau ayat 7. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih. Bagaimana mungkin ada perjanjian dengan orang musyrik di sisi Allah wa inda Rasulillah illa alladzina ahadtu. Maksudnya karena ini adalah kelanjutan dari atas, bagaimana mungkin ada perjanjian lagi di sisi Allah dan Rasulnya terhadap orang musyrik
kalau mereka telah melanggar perjanjiannya. Karena surat At-Taubah ini pertama kali adalah berbicara tentang orang-orang musyrik yang di Mekah pada saat itu yang melanggar perjanjiannya ditandatangani di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya, mereka melanggar. Maka berkatalah Allah di sini, kaifa yakunu lil musyrikin ahdun indallahi wa inda rasulih illa, kecuali, nah itu mengatakan kecuali alladzina ahadtum indal masjidil haram, kecuali orang-orang yang kamu bikin perjanjian di sekitar Masjidil Haram. Nah, maksudnya orang siapa di sini? Orang musyrik juga. Jadi waktu perjanjian Hudaybiyah itu di apa namanya ditandatangani, ada juga perjanjian di Masjidil Haram, yaitu apa namanya tetap setia kepada perjanjian itu. Nah, Allah mengatakan, famastaqamu, maka siapa yang istiqamah, istiqamah itu artinya tetap memegang teguh. Famastaqamu, siapa yang tetap memegang teguh ahda itu tadi perjanjiannya, lakum kepada kalian, fastaqimu lahum, kamu juga wajib memegang teguhnya atau memenuhi janji itu kepada mereka. Jadi famastaqamu, kalau mereka, siapa mereka? Orang musyrik itu istiqamah terhadap kalian di dalam memegang teguh perjanjian itu, maka fastaqimu lahum, kamu juga wajib memegang teguh perjanjian itu kepada mereka. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbul muttaqin, mencintai orang bertakwa. Jadi tanda orang bertakwa sama tadi. Orang bertakwa itu adalah tidak mengingkari janjinya. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata seperti ini, janji. Ya. Jadi innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang bertakwa. Jadi ini surat At-Taubah. Kita lihat lagi sini ya. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat 16 ya ini. Allah katakan wa'aufu bi'ahdillah, penuhilah janjimu kepada Allah. Jadi kalau kita berjanji, hakikatnya berjanji kepada Allah, ya. Maka penuhilah janjimu kepada Allah. Karena kalau kita artikan janji kepada Allah itu kita pernah berhadapan dengan Tuhan di dunia ini, tentu tidak. Kecuali ketika kita lahir, itu namanya syahadat, syahadat pertama. Yang biasa kita bahas di sini, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, tapi di sini ada kata-kata wa'aufu bi'ahdillah idza ahadtum. Apabila kamu telah berjanji dengan janji kepada Allah, maka penuhilah. Idza ahadtum, apabila kamu telah membuat ahad atau perjanjian itu. Wala tanqudul aiman, jangan kamu merusak sumpah atau perjanjian itu. La tanqudu, jangan rusak, jangan mengkhianati, jangan menghancurkan. Ba'da taukid, setelah kamu mentaukid. Taukid itu penguat. Ini menjadi bahasa istilah dalam bahasa Arab. Ada namanya huruf taukid, huruf yang memperkuat. Ya. Ba'da taukidiha, setelah engkau meneguhkan perjanjian itu, setelah engkau mengikrarkan. Ya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Pada saat kalian bikin perjanjian, pada saatnya kalian telah menjadikan Allah itu sebagai jaminan. Jadi kalau kalian telah bikin perjanjian, maka Allah telah membuat jaminannya. Maka pada saat ada misalnya perjanjian akad kredit misalnya antara kita dengan bank misalnya, ya itu adalah sebetulnya ada jaminan lain di sana selain daripada kolateral kita, yaitu Allah di sana. Dan Allah sebagai jaminan jauh lebih besar daripada kolateral kita. Jadi wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Semua perjanjian termasuk pernikahan. Maka sebetulnya dalam pernikahan itu jaminan paling tinggi adalah Allah di sana. Wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Innallaha, sungguhnya Allah, la ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah SWT ya'lamu, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi dia saksi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat sini, kalau pernikahan nggak perlu berteriak, sah. Jemaah mengatakan sah. Ya. Jadi inilah jemaah yang berbahagia. Jadi oleh sebab itulah ini Al-Quran. Jadi ketika kita membuat pernikahan, baru kemudian tanya orang satu tidak sah, ini sudah keluar dari konteks Al-Quran. Ya. Masa sahnya menentukan orang lain? Sahnya ditentukan oleh syarat-syarat sahnya. Kan ada syarat sah. Ya. Kalau terpenuhi syarat sahnya, ya sah. Di dalam syarat sah itu tidak ada kata disetujui orang lain. Orang-orang berteriak sah, tidak ada di situ. Syarat sahnya pernikahan kan cuma 4. 1, ya. Situ ada pengantin laki perempuan, ya, artinya ada mempelai. Yang kedua ada mahar.
Yang ketiga ada ijab kabul. Yang keempat biasa ditambah dengan ada saksi. Kan seperti itu. Cuma empat. Kalau sudah empat-empatnya ada, ya itu sudah sah. Ya. Bahkan ada juga mazhab yang tidak memasukkan unsur yang keempat, yaitu saksi. Cukup tiga saja. Karena Al-Quran menjelaskan saksi itu justru untuk perceraian, talak. Kita bisa baca dalam surat talak. Nah, jadi seperti itu. Makanya kan biasanya di masyarakat kita, kalau janda misalnya menikah, ya bisa menikahkan dirinya. Kenapa? Karena sebetulnya ya syarat sahnya sudah terpenuhi. Jadi syarat sahnya pernikahan itu nggak ada satupun ulama mengatakan bahwa semua orang berteriak sah baru dikatakan sah. Yang namanya syarat sah kalau memenuhi syarat sah. Seperti sholat. Apa syaratnya sholat? Berwudu, menutup aurat, menghadap ke kiblat, tempatnya bersih. Nah, kalau itu terpenuhi berarti apa? Maksud tempatnya bersih tidak ada najis. Ya, itu berarti apa? Sudah sah namanya karena syarat sahnya terpenuhi. Ya. Kecuali kalau sudah wudu, sudah bersih tempatnya, aurat tertutup, tapi sengaja menghadap bukan kepada Baitullah, yaitu jelas salah. Kenapa? Salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi. Nah, jadi yang namanya syarat sah itu syaratnya dipenuhi, bukan orang teriak sah atau tidak sah. Nah, jadi jemaah sekalian berbagi apa sebabnya? Inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Sebenarnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tapi itu tadi mungkin di Indonesia saja, mungkin di Malaysia, Singapura tidak begitu. Walau ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ayat 57. Fa'imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadzakarun. Ini ayat berbicara tentang bagaimana mengalahkan musuh kejahatan. Ya. Apa kata Allah ini? Fa'imma tasqafannahum fil harbi. Apabila kamu menjumpai mereka yang memerangi kalian fil harbi dalam peperangan, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan strategi ini atau taktik ini, fasyarrid bihim man khalfahum. Cerai-beraikanlah yang di belakang mereka, yang mendukung mereka. Karena kalau yang di belakang mereka itu tercerai-berai, yang di depan nanti akan kehabisan tenaga, kehabisan daya, kehabisan amunisi, kehabisan persenjataan, bahkan kehabisan orang yang berperang. Jadi di belakang. Jadi artinya apa? Berdasarkan ayat ini sudah seperti strategi para tentara sekarang, yaitu mengisolasi namanya, ya, mengisolasi musuh. Misalnya ada musuh di hutan, ya, maka kemudian pinggir-pinggir hutan dijaga sehingga tidak ada lagi pasokan makanan masuk ke hutan, tidak ada pasokan senjata masuk ke hutan, dan seterusnya. Ini kemudian nanti mereka lemah, tak berdaya dan menyerah. Seperti itu. Nah, Al-Quran mengatakan seperti ini. Apabila kau berjumpa dengan mereka fil harb dalam peperangan, maka fasyarrid bihim man khalfahum. Ya, maka kemudian kacaukanlah, ya, cerai-beraikanlah yang ada di belakang mereka, supporternya, penyokongnya, yang mensokong mereka, cerai-beraikan. Nah, ini yang menyebabkan Mas Geser bahagia peristiwa di Timur Tengah ini masih berkelanjutan sampai 1 tahun. Apa sebabnya? Karena yang di belakangnya Israel itu masih kuat sekali, masih bersatu. Amerika, Eropa, NATO, ingat NATO, termasuk Turki anggota NATO, ingat, ulangi lagi, Turki itu anggota NATO, ya, karena separuh wilayah Turki kan masuk di Eropa, dan dia sekarang menjadi anggota NATO, ya, Uni Eropa. Makanya kita lihat tindakan Turki kemarin melepaskan atau membiarkan atau mempersenjatai kelompok-kelompok HTS masuk ke Suriah, menyebabkan jatuhnya Bashar al-Assad, menyebabkan apa yang paling diuntungkan? Ya, Israel. Sekarang Israel bebas membombardir Suriah. Kayak kita semua nonton kemarin saja 400 serangan masuk ke Suriah. Semua pangkalan-pangkalan militernya Suriah habis. Pangkalan militernya habis semuanya. Pesawat-pesawat tempurnya habis. Kapal perangnya yang di pinggir laut itu semuanya habis. Ya, coba kita lihat. Dan apa yang dikatakan pemberontak? Ya tidak ada. Bahkan berjalan bagi tank-tank Israel masuk. Dan dataran tinggi Golan sekarang sepenuhnya dikuasai Israel dan bahkan lebih dari itu. Jadi kesimpulannya jatuhnya Bashar al-Assad atau masuknya HTS ya ke dalam Suriah sekarang, siapa yang paling diuntungkan? Satu, Israel. Jadi sadar atau tidak sadar,
senang atau tidak senang bahwa penjatuhan Bashar al-Assad adalah ada kaitannya dengan kemenangan Israel di Timur Tengah untuk mencaplok wilayah Arab lebih banyak dalam rangka menciptakan apa yang disebut dengan The Greater Israel. Karena namanya The Greater Israel masuk apa? Masuk Suriah, ya, masuk Mesir, masuk nanti sampai perbatasan Sungai Nil, masuk juga Irak, masuk juga Yordania. Coba kita lihat. Dan sekarang diambil sedikit-sedikit. Siapa yang dibuat begini? Ya orang Islam juga. Diadu domba satu sama lain. Ya. Dengan kejadian seperti sekarang, siapa yang paling lemah di sana posisinya? Tentu adalah mukawamah, orang yang berada di belakang Hamas Palestina. Kenapa? Karena pasokannya, rantai pasokannya masuk ke Lebanon untuk mendukung Palestina dengan mendukung Hezbollah menjadi terputus. Jadi kesimpulannya, jatuhnya Bashar al-Assad atau kemenangan pemberontak adalah kemenangan Israel. Dan sehingga karenanya kita bisa tahu siapa di belakang mereka semuanya ini dan siapa Turki yang sesungguhnya. Kelihatan sekarang wajahnya. Makanya Allah membiarkan ini supaya ketahuan semuanya yang buruk-buruk yang selama ini kita pandang baik. Di surat Al-Anfal ini kita baru lewati juga ayatnya 36-37. Ini kan baru ayat 57. Ya. Sebelumnya kita telah melewati 36-37. Ya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan harusnya fasyarrid bihim man khalfahu. Jadi ini perintah Tuhan. Jadi harusnya syarrid bihim. Man khalfahu, siapa-siapa di belakang mereka ini. Man khalfahu. Nah, sayangnya umat Islam justru bersatu dengan siapa? Man khalfahu. Negara-negara Islam justru berada terutama di Timur Tengah. Saudi, Yordania, UAE, Turki, semuanya justru mendukung pendukung Israel. Ingat. Fasyarrid man khalfahu, tetapi mereka justru apa? Man khalfahu, berada di belakang mereka. Ya, menjadi min khalfih, berada di belakang mereka. Ya. Justru Al-Quran mengatakan fa imma tasqafannahum fil harbi, apabila kalian berperang menemukan musuh dalam medan perperangan, maka cerai-beraikanlah kelompok belakang mereka. Ini yang terjadi pada perang Uhud. Kelompok belakangnya Nabi yang dicerai-beraikan. Kan kelompok belakangnya Nabi itu adalah para pemanah di atas bukit yang tidak boleh bergerak, tidak boleh maju karena memang dibuat bukan untuk maju. Yang namanya pemanah dibuat untuk melindungi pasukan yang bergerak di bawah, pasukan kavaleri. Pasukan yang berjalan di bawah berhadapan-hadapan dengan lawan musuh. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang di belakang justru goyah. Tidak memenuhi perintah nabinya. Mereka turun semuanya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka kalah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang jemaah sekalian terbagian di belakang Palestina, di belakang Hamas cuma satu negara sekarang, yaitu Iran. Houthi Yaman, ingat, bukan negara. Houthi itu adalah suku, organisasinya namanya adalah Ansarullah. Ya. Houthi itu suku di Yaman, ya, di San'a, mayoritas tinggalnya di San'a. Ya. Jadi mayoritas tinggalnya di San'a. Nah, itu dia. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi mereka bukan negara. Ya. Itu adalah organisasi ormas namanya Ansarullah. Sama dengan Hizbullah, itu bukan negara, itu organisasi. Hanya hampir tidak, pemerintah Lebanon hampir tidak ada yang mendukung Hezbollah di sana, kecuali hanya sedikit yang merupakan koalisi Hizbullah di parlemen. Jadi ini kita lihat di masing terbagai. Jadi harusnya dirapihkan. Makanya berkali-kali kita sampaikan sih, marilah kita mengajak orang untuk bersatu umat Islam semuanya. Kalau enggak, habis negaranya. Ya. Habis negaranya nanti. Coba ambil lagi surah sekarang, dataran tinggi Golan, yang dicaplok 67 tambah diambil semua sekarang. Bahkan kemudian masuk lebih jauh lagi coba. Sekarang Israel sudah berada tinggal 20 km dari Damaskus. Ingat, pangkalan terakhir Israel 20 km dari Damaskus. Damaskus itu adalah ibu kotanya Israel, ibu kotanya Suriah. Apa yang dilakukan oleh pemberontak kemarin ketika 400 serangan Israel? Yang nggak ada, cuma menjanjikan aja. Tunggu kami wahai Palestina. Itu kan kata-kata apa namanya? Buah bibir aja. Ya. Kalau memang dia bisa, harusnya melawan sekarang. Mereka kan sudah berkuasa di Suriah. Justru membiarkan Israel menghancurkan peralatan militer mereka. Nah, kalau peralatan militernya sudah dihancurkan, bagaimana bisa melawan? Ya. Pesawat-pesawat tempur MiG
bantuan Rusia dulu sudah habis semuanya. Kapal-kapal lautnya, kapal perusak dan sebagainya sudah habis disikat oleh Israel. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai inilah yang dilanggar umat Islam. Ayatnya jelas, fa'imma taskafanahum fil harbi, ini kan jelas peperangan ini. Jadi ingat jemaah sekalian, ini al-harb itu peperangan ya. Dan memang kita hanya bisa melakukannya dalam peperangan. Makanya di dalam Islam itu wilayah dibagi dua, ada Darul Harb dan ada Darus Salam. Darul Harb ya wilayah peperangan seperti di Timur Tengah peperangan. Kita di sini tidak. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Mendukung dengan memperbaiki opini, mendukung dengan harta benda kita kalau kita mampu. Nah, jadi untuk apa semuanya itu? La'allahum yadzakarun. Mudah-mudahan dengan begitu ya namanya musuh bisa mengambil pelajaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi ingat, tujuannya perang dalam Islam bukan membunuh sebetulnya. Bukan membunuh, menghentikan supaya mereka juga bisa kembali kepada jalan yang kebenaran. Supaya mereka juga bisa mengambil pelajaran bahwa tindakan mereka itu salah. Tindakan mereka itu adalah merusak tatanan kemanusiaan. Kita lihat ayat yang mendukungnya di ayat ini ya, surat An-Nisa. Ayat 76, surat 476. Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Jadi orang beriman itu berperang di jalan Allah. Bukan berperang di jalan Amerika dan Israel. Kalau menentukan Israel, berarti perangnya mereka di jalan Israel. Sadar atau tidak sadar. Ya. Jadi alladzina amanu, orang beriman itu, yuqatiluna, berperangnya adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Sebaliknya walladzina kafaru, orang kafar itu tertutup hatinya yuqatiluna fi sabilit taghut. Jadi bisa dibalik. Untuk membuktikan orang itu beriman atau tidak bukan klaim, bukan pengakuan, tapi bukti kalau dia berperang di jalan Allah berarti dia beriman. Kalau dia berperang di jalan taghut berarti dia kufur berdasarkan ayat ini. Karena kata-katanya walladzina kafaru, orang-orang kafar itu tertutup hatinya atau menolak kebenaran. Yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berperang di jalan taghut. Apa itu taghut? Arogan. Negara paling arogan itu siapa? Kita sudah tahu semuanya, Amerika Serikat. Jadi yuqatiluna fi sabilit taghut, dia di jalan taghut, di jalan arogansi. Ya. Maka apa kata Tuhan? Berdasarkan itu ini, faqatilu awliya asyaitan. Jangan hanya memerangi, tetapi perangi juga kawan-kawan di belakang ini. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, ini tidak terjadi di Timur Tengah. Karena ayatnya faqatilu awliya asyaitan. Ya. Harusnya seperti yang dilakukan oleh Muqawamah, seperti Houthi, memerangi semua kapal-kapal yang lewat di Laut Merah yang mau pergi ke Israel. Tapi alih-alih mendukung Houthi atau Ansarullah, justru negara-negara Arab mengecamnya dan mendukung Israel, Amerika, Inggris, dan Perancis di dalam mengecam Houthi Yaman. Luar biasa. Jadi artinya apa? Ya masuk kategori aulia syaitan. Ingat, masuk kategori koalisinya setan. Aulia ini kita artinya saja koalisi, ya, aliansi. Ya. Jadi aliansinya setan. Jadi yang harus diperangi juga aliansinya setan ini. Faqatilul aulia syaitan. Maka perangilah aulianya setan itu. Iya. Karena orang yang berperan di jalan taghut, arogansi, di jalan setan. Nah, Tuhan mengatakan aslinya tipu daya mereka lemah sebetulnya. Inna kaidah syaitani kana dhaifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Loh, kok bisa berkuasa ya? Karena kita lah yang tidak memenuhi syarat tadi di atas ayatnya. Apa? Bersatu. Satu, yang kedua mengikuti komando yang sama. Cuma sederhana. Bersatu, mengikuti komando yang sama, itu pasti akan berhasil. Seperti perang Uhud. Kenapa tidak menang? Tidak mengikuti komandonya Nabi pada saat itu. Mereka mengikuti komando, tiba-tiba muncul komando di tengah-tengah mereka. Mereka berkata, komando barunya nih, kalau kita tinggal di sini, kita tidak akan dapat Al-Anfal, sitaan perang. Coba. Mari kita turun juga. Akhirnya turun, teracak-acaklah barisan belakang daripada pasukan Nabi Muhammad kita pada saat itu. Jadi akhirnya apa? Kita lah sebetulnya yang bodoh, yang lemah. Jadi Al-Quran mengatakan, inna kaidah syaitan itu aslinya dhaifah, lemah sebetulnya. Inna kaidah syaitan kana dhaifah. Ingat cuma sebagai strategi yang telah ditempuh kaum itu benar-benar merepotkan Israel. Merepotkan Israel. Ya.
Karena tidak bisa mengalahkan Hamas, bayangkan. Tidak bisa mengalahkan Hizbullah. Bahkan serangan-serangan Hizbullah sudah masuk ke Tel Aviv dan membuat terbakar Tel Aviv. Nah, pada saat seperti itu apa yang terjadi? Kerja keras intelijen mereka didukung oleh Turki untuk menjatuhkan Bashar al-Assad, karena dari situlah rantai pasok logistik dan persenjataan ke Hizbullah dan Palestina masuk. Luar biasa. Tinggal satu saja, Suriah. Masuk dari Yordania nggak mungkin. Masuk dari Mesir tidak mungkin. Itu semuanya adalah sekutunya Amerika dan Israel. Satu-satunya pintu masuk ke sana adalah dari Suriah. Masuk dari laut nggak mungkin, dipatroli sama Israel di Laut Tengah. Ya. Satu-satunya melalui Suriah, karena Suriah itu dari situ masuk dari Irak dan Iran. Ya. Sayang seribu sayang jelas keser bahagia. Ini kita lihat. Al-Quran mengatakan faqatilu awliya asyaitan. Tapi apakah yang terjadi jatuhnya pada saat ini adalah kekalahan bagi Muqawamah? Bukan. Cuma menguntungkan Israel. Ya. Muqawamah tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Lihatlah sampai sekarang Hamas masih bertahan dan kuat. Faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah kawan-kawan syaitan itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, karena tipu daya syaitan itu aslinya lemah. Jadi mas kalau kita mengatakan ini kemudian Muqawamah kalah, resistance kalah, jelas keliru. Yang terjadi pada hari ini adalah Netanyahu diadili di pengadilan tinggi Israel dengan 3 tuduhan korupsi. Ya. Pengacaranya, lawyernya berkali-kali minta supaya ditunda sampai selesai perang. Tetapi hakim bersikukuh tidak, harus hari ini. Maka hari ini kita menyaksikan Netanyahu diadili. Dan diperlihatkan kepada kita bahwa orang seperti dia itu adalah pelaku kejahatan. Korupsi negaranya saja menyalahkan dia. Terancam hukuman 15 tahun penjara. Jadi di negaranya saja disalahkan, gimana dengan tingkat yang lain? Nah jadi ini adalah jelas. Jadi kata ayat ini, perangilah auliyanya, pelindung-pelindungnya, kawan-kawannya. Aulia itu kan aslinya pelindung sebetulnya. Kita lihat surat At-Taubah juga sini. Ya. Wa inna kathu aimanahum min ba'di ahdihim, apabila mereka telah merusak, wa inna kathu, apabila mereka melanggar aimanahum, perjanjian mereka, min ba'di ahdihim, setelah mereka ikrarkan, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka menyerang kalian dari sisi keagamaan. Apa kata Allah? Faqatilu, maka perangilah. Siapa yang diperangi terutama? A'immatal kufri, jadi pemimpin-pemimpinnya yang berada di garis belakang. A'immatal kufri, bukan faqatilul kufra, tetapi faqatilu a'immatal kufri, pemimpin-pemimpinnya. Pemimpinnya Israel siapa? Ya Amerika, Inggris, Prancis. Sekarang masuklah di sana juga negara Arab seperti dan termasuk Turki. Ya. Jadi jemaah sekalian, hancurnya dunia Islam ya karena orang Islam sendiri. Ya. Jadi faqatilu a'immatal kufri. Ya. Perangilah pemimpin-pemimpinnya orang kafir itu. Innahum, karena sungguhnya mereka itulah aimana lahum, tidak bisa dipercaya. Ingat. Kita artikan ini tidak bisa dipercaya. Artinya tidak ada sumpah yang mereka bisa pegang. Setiap saat melanggar perjanjian oleh Israel. Tidak ada resolusi PBB yang dia laksanakan. Perjanjian gencatan senjata kemarin dengan Lebanon, dia langgar berkali-kali. Sampai sekarang dia langgar. Coba. La aiman. Bagi mereka tidak ada sumpah, tidak ada yang mereka tidak bisa percaya. Coba lihat Amerika tadinya, presidennya sendiri yang ikut menandatangani itu waktu zamannya Barack Obama, JCPOA tadi, ya. Joint Cooperation itu JCPOA, ya. Tapi siapa yang mengingkari? Ya dia sendiri. Ini nggak bisa dipercaya. Innahum la aimana lahum la'allahum yantahun. Walaupun begitu, mudah-mudahan mereka tetap mau berhenti. La'allahum yantahun. Jadi intinya berhenti sebetulnya peperangan. Ingat, tujuan peperangan kita bukan membunuh, bukan membantai. Nah, saya biasa melihat juga postingan-postingan di kalangan umat Islam, terutama di Al-Bait. Ada juga, mari kita bantai apa namanya, Zionis. Lah, sejak kapan kita diminta membantai orang? Ini bahasanya kasar sekali. Mau mengaku lagi sebagai membawa keluarga Nabi pula. Coba. Intinya adalah menghentikan mereka. Makanya kita lihat Iran menyerang ke sana, termasuk Houthi menyerang ke sana, termasuk Hizbullah tidak pernah menyerang masyarakat sipil. Yang diserang siapa? Ya, kapal-kapal tentaranya, markas-markas tentara. Ya, seperti itu.
Supaya Pak Buso berhenti. Harapannya kalau senjatanya habis, mereka berhenti melawan. Nah seperti itu jemaah sekalian. Lalam yang tahu. Tidak dikatakan mudah-mudahan mereka terbantai juga. Ini gimana coba? Jadi kita sendiri sudah tidak Qurani. Makanya mohon maaf jemaah sekalian, banyak sekali orang yang mengaku sebagai pendukung Palestina, tapi dia sendiri tidak ngerti Quran. Jadi bagaimana bisa sejalan dengan kebenaran, sementara Palestina itu hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang berada pada jalur kebenaran. Jalur kebenaran. Jadi Allah yang tahu, mudah-mudahan mereka berhenti. Jadi tujuannya berhenti. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. 58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan. Apabila kamu khawatirkan, ya, takhafan itu takut, khawatirkan. Min qaumin khiyanatan, pengkhianatan sebuah kaum yang telah memiliki perjanjian dengan kamu, komunitas. Misalnya kita takut mereka sudah tidak mungkin bisa dipercaya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kemudian menyerang mereka? Bukan. Coba lihat ayat ini. Inilah akhlaknya Al-Quran. Inilah hikmah dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Fa'ambiz ilaihim ala sawa'in. Maka kembalikanlah, bukan lemparkan. Ini melemparkan, apa namanya? Terjemahnya juga kasar. Ini yang benar ini kembalikan lagi. Jadi terkadang terjemahan juga asal-asalan nih. Kata di sini lemparkanlah. Terus yang di bawah sini apa? Ini kembalikanlah nih. Hanya kita kasih pakai tinta merah di sini, ini kasar, ini lembut, ini kembalikanlah. Yang jelas ini kembalikanlah, jangan lempar, kamu sudah dilemparkan. Ya. Jadi wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, apabila kamu takut pengkhianatan suatu kaum, kembalikan baik-baik. Ya, gitu maksudnya. Fa'ambiz ilaihim, kembalikan baik-baik kepada mereka ala sawa, dengan cara yang benar. Sawa. Masa dikatakan sawa kalau dilemparkan? Nggak mungkin. Jelas ada kata-kata ala sawa, dengan cara yang benar, yang jujur ini. Sawa. Sawa itu sebetulnya secara bahasa adalah dengan cara yang lurus. Ya. Makanya dalam Al-Quran ada kata-kata sawa as-sabil, di jalan yang lurus. Ya. Sawa as-sirat juga ada jalan yang lurus. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian serbaik, sawa itu bisa berarti juga sama itu lurus. Ya. Jadi sawa. Jadi dalam bahasa itu sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, itu sawa juga. Dalam Al-Quran kan ada tuh sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum, itu sama saja. Artinya bahwa sama itu artinya jujur, sama, tidak boleh timpang, tidak boleh unfair, ya, harus fair. Jadi sawa ini kita artikan fair. Ya. Inna Allah la yuhibbul khainin. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai yang mengkhianati. Ya, jadi kita tidak boleh mengkhianati perjanjian dengan mereka. Kenapa? Karena jelas kata-katanya Allah tidak mencintai orang yang mengkhianati perjanjiannya. Ya, makanya kata-kata yang kasar kepada musuh tidak boleh. Saya cuma sebagai ulangi kembali, saya itu sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah menggunakan kata-kata Israel kepada Israel. Ya namanya Israel jangan diganti jadi Israel. Kalau dia berhak, kalau kita mengatakan Israel, nanti dia juga mengatakan begitu. Ya. Dia menyebut misalnya Sia dengan apa? Siahel. Begitu. Apa salah mereka kalau kita mendahului mereka begitu? Marilah kita menyebut mereka dengan benar. Karena versi Al-Quran itu dilarang memanggil orang dengan panggilan-panggilan fasik. Jadi marilah kita melawan dengan kebenaran. Kebenaran dalam pengertian pikiran, epistemologi, dan kebenaran dalam pengertian tindakan sosiologi. Seperti mana Nabi tunjukkan. Melawanlah dengan cara begitu. Jadi kita sendiri yang mengaku mendukung Palestina harus dirapikan. Bagaimana caranya? Ya belajar Al-Quran. Repotnya kalau mengaku bersemangat membela Palestina tapi tidak belajar Al-Quran. Siapa yang bersemangat membela Palestina tidak belajar Al-Quran, berarti itu adalah semangat egoistik. Itu namanya emosional. Dan yang seperti inilah banyak kecewa kemarin dengan kasus turunnya Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu tidak seperti, jangan masuk dalam perangkap Bashar al-Assad itu Sia, bukan Sia. Lalu siapa? Bashar al-Assad itu sosialis.
Jadi di Timur Tengah itu ada 4 negara sosialis besar dulu. Yang pertama Mesir dulu, waktu zamanya Jamal Abdul Nasser. Waktu zamanya Nasser itu, Mesir itu adalah sosialis. Ya. Setelah Nasser diganti, baru pro Amerika tuh dia. Nah, kemudian apa lagi selain Mesir? Jadi Mesir berhasil dikalahkan. Ya, terutama waktu naiknya presiden berikutnya setelah Nasr itu, lupa yang dibunuh itu sama tentaranya. Ya. Baru kemudian pindah kemana? Pindah ke Irak. Irak itu sosialis juga, partai Baath semua ini. Jadi partai Baath di Timur Tengah itu diantaranya di Mesir, kemudian di di Irak juga. Jadi Saddam Hussein itu, walaupun namanya Hussein, itu partai Baath, partai sosialis. Ya. Siapa lagi? Libya, Gaddafi itu partai Baath. Ya. Siapa lagi? Suriah, partai Baath. Ya. Sebetulnya di Yaman juga dulu ada partai Baath, tapi membuat terbagi 2 Yaman, utara dan selatan. Kalau yang ini semua dikuasai partai Baath, partai sosialis. Lalu ada apa dengan sosialis? Sosialis itu secara faksi lebih dekat kepada Uni Soviet dulu. Jadi lebih dekat ke Uni Soviet. Ya. Walaupun mereka bukan ateis, tetapi dia sosialis, secara ideologi lebih dekat kepada Uni Soviet dulu. Ya. Makanya wajar ketika Bashar al-Assad misalnya turun, kemana dia pergi? Ya ke Rusia. Jadi, keliru kita kalau menganggap Bashar al-Assad itu ataukah lebih bakal kita menganggap. Ya, dia adalah partai Baath. Nah, kita lihat zaman sekarang semua partai Baath, pemimpin partai Baath Timur Tengah itu dihukum berat oleh Amerika. Saddam Hussein, coba kita lihat. Gaddafi, ya. Begitu judul Jamal Abdul Nasser. Dan sekarang kita lihat Bashar al-Assad. Anwar Sadat, Pak Ustadz. Betul, Anwar Sadat tadinya, betul. Terima kasih banyak, Bu. Jadi setelah berubah itu Mesir, setelah diganti sama Anwar Sadat. Ya. Anwar Sadat. Lebih pro barat lagi setelah penggantian Anwar Sadat yang baru turun kemarin. Ya. Nah, jadi Mas Keser sebagai itu terjadi. Jadi harus kita pahami semuanya kegiatan. Jadi dengan demikian wajarlah, tidak mengherankan, tidak menjadi tanda tanya kalau Bashar al-Assad turun perginya ke Rusia, kamu gitu, meminta suaka politik di Rusia. Karena secara historis ideologis ya lebih dekat dengan Uni Soviet. Dan Rusia sekarang adalah merupakan kelanjutan dari Uni Soviet dulu, walaupun tidak seperti Uni Soviet yang mewajibkan ateisme gitu. Ya. Ada kelebihannya itu kalau sosialis. Apa kelebihannya? Lebih kuat menghadapi Barat. Nah gitu dia. Makanya dia berkoalisi dengan Uni Soviet karena dia anti Barat kebanyakan. Nah gitu. Nah jadi kurang lebih begitulah kita sampai. Jadi Allah mengatakan apa? Tidak boleh berkhianat. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Kita lihat di sini surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ini dia. Ini ayatnya 105. Ya. Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sungguhnya kami menurunkan kepada Muhammad kitab suci bil haqq dengan kebenaran. Ya. Ingat, menurunkan kitab suci dengan kebenaran. Litahkuma. Jadi kitab suci lah yang mengandung kebenaran dan karenanya bisa bertindak dengan benar. Untuk apa? Litahkuma bainan nas. Untuk menegakkan hukum di tengah-tengah manusia. Jadi bagaimana kita bisa memenangkan Palestina dalam rangka kebenaran kalau kita sendiri tidak tahu Al-Quran. Ya. Jadi litahkuma bainan nas. Bapak-bapak saya selalu berkata bagaimana kita ini mau mengaku membela Palestina, mempelajari Al-Quran saja secara sungguh-sungguh tidak ada. Gimana coba? Mempelajari Al-Quran kan nggak perlu darah, nggak perlu meninggalkan istri, nggak perlu meninggalkan anak-anak. Coba, nggak perlu lari ke sana kemari, nggak perlu bakal hilang kakinya satu. Coba, kalau dalam kondisi seperti saya susah mempelajari Al-Quran, bagaimana bisa bersemangat membela Palestina? Ini banyak sekali kita di tengah-tengah masyarakat itu bersemangat di grup-grup luar biasa marahnya atas kejatuhan Bashar al-Assad. Tapi pernahkah dia mempelajari Al-Quran secara sungguh-sungguh? Tidak ada. Justru kita khawatir orang seperti ini. Jangan sampai dia masuk hanya sebagai provokator aja. Ya. Karena Al-Quran mengatakan ini, coba ayatnya nih. Inna anzalna ilaikal kitab. Kami turunkan kepada kaum Muhammad kitab suci Al-Quran, maksudnya Al-Quran. Ya. Untuk apa? Dan isinya kebenaran itu apa? Litahkuma bainan nas. Menegakkan hukum, menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia.
Bima arakallah, seperti Allah ajarkan kepada kalian melalui kitab suci ini. Jadi cara menegakkan kebenaran adalah dengan kitab suci yang benar ini. Cara membela kebenaran adalah melalui kitab suci ini. Cara memenangkan Palestina adalah dengan kitab suci dan kebenaran ini. Wala takun, dan janganlah kau menjadi lil khainina khasima. Jangan kau menjadi penentang. Jangan pembela sebetulnya di sini, khasima ini. Jadi pembela ini. Terhadap orang khianat. Maksudnya di sini penentang bukan penentang sebetulnya. Jangan jadi lawyernya, jangan pembelanya orang pengkhianat. Jangan kamu menjadi pembela atau berkoalisi, berada di belakang orang yang berkhianat. Wala takun lil khainina khasima. Tadi kita lihat yang mengkhianati para pejuang pembela Palestina siapa? Ya seperti Turki. Jelas yang diuntungkan adalah Israel, tambah lemah. Ya, kita tinggal berharap dan berdoa mudah-mudahan Hamas bisa bertahan di masa berbahagia. Karena rantai pasok masuk kepada membantu dia, ya terputus dengan jatuhnya Suriah ke tangan Israel. Jadi wala takun, saya mengatakan ke tangan Israel karena sekarang Israel masuk di sana. Dan yang disebut dengan HTS itu, Hayat Tahrir Asyam itu hanya menjadi penonton. Begitu ya dengan Syrian Army, ya. PSA. Jadi wala takun lil khainina khasima. Kamu jangan menjadi pembela orang yang berkhianat. Kita lanjut lagi ya. Wala yahsabanna alladziina kafaru sabaku. Nah, inilah mengajarkan kepada kita, walaupun kecil, walaupun sedikit, seperti di Timur Tengah itu tinggal satu negara sekarang. Karena Suriah sudah jatuh, tinggal Iran sekarang. Ya kan dulu masih ada Suriah tuh yang bisa menjadi jalur masuk. Walaupun memang dari dulu Suriah tidak pernah membantu secara langsung itu mukawamah, tetapi paling tidak memfasilitasi bantuan-bantuan dari luar masuk ke Lebanon dan masuk ke Palestina. Ya sekarang nggak ada lagi. Ya sekarang tinggal satu. Ya. Nah, tapi apa kata Allah? Wala yahsabanna alladziina kafaru sabaku. Orang-orang yang kafaru itu jangan sampai menyangka, layas sabana. Ya. Jangan menyangka, jangan mengira. Siapa mengira? Yaitu alladzina kafaru, orang-orang yang hatinya penuh dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jangan sampai mereka sabaku bisa lolos begitu saja. Jangan sampai mereka sabaku bisa lolos berlalu begitu saja. Apa sebabnya? Kata Allah, innahum la yu'jizun. Mereka kuat, mereka bersatu, tetapi ingat mereka tidak bisa melemahkan muslihat Allah, tipu daya Allah. Sungguhnya mereka itu tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita sudah bahas juga di dalam surat Al-Anfal ini bahwa karu wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka buat tipu daya, tapi Allah juga bikin tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Nah, sini katakan innahum la yujizun. Mereka tidak bisa mengalahkan, melemahkan tipu daya Allah. Jadi kita tetap akan melihat ke depan akan ada sesuatu yang luar biasa. Ini kita lihat surat 35 ayat 44. Surat Fatir ya. Ayat 44. Allah mengatakan, awalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru, lalu kemudian mereka melihat, memperhatikan, kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Bagaimana akibat orang-orang jahat, orang-orang melakukan kejahatan di muka bumi sebelum mereka. Lihatlah kuatnya Fir'aun, lihatlah kuatnya Namrud, lihatlah kuatnya kaum Nuh, semuanya habis. Kaifa kana akibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwatan. Mereka itu adalah asyadda. Asyadda itu sangat-sangat teruk sekali. Itu namanya asyadda. Asyadda minhum quwwatan. Mereka sangat luar biasa kekuatannya. Asyadda minhum quwwatan. Kekuatannya luar biasa. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu. Tapi sayangnya ma kana Allahu liyu'jizahu. Mereka tidak bisa melemahkan Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan mereka ini, maka tidak mungkin Allah membiarkan mereka liyu'jizahu, untuk melemahkan Allah. Misya sedikit kita bawa juga.
fis samawati wa fil ardh. Ya. Tidak mungkin Allah membiarkan mereka untuk mengalahkan tipu daya Allah di langit dan di bumi. Jadi di langit, dalam dunia pengetahuan, di bumi dan sebagainya, misya sesedikit apapun. Innahu, karena sungguhnya dia Allah SWT, karena adalah aliman qadira, maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ya. Satu lagi, ya. Kita pindah dulu ke ayat berikutnya. Ya. Jadi kita satu ayat saja di sini. Jadi kita berdasarkan ayat ini kita optimistis karena Tuhan mengatakan innahum la yujizun. Mereka tidak bisa mengalahkan, melemahkan Allah. Jadi ini kata-kata Allah atau firman Allah harus kita pegang. La yahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yujizun. Karena sudah banyak kejadian sebelumnya. Ya. Kita tahu dulu kan namanya negara atau kerajaan terbesar dulu kan seperti Yunani. Yunani sekarang nggak ada. Kan sekarang Yunani tinggal negara kecil dan tidak kuat. Ya. Begitu juga dengan Romawi dulu. Ya. Jadi sekarang sudah banyak. Mesir. Ya. Jadi kesimpulannya kita bukan hanya percaya dengan ini, tapi ada data-data historis, ada rekod, ya, ada track record yang kita bisa baca. Ya. Bahwa memang banyak peradaban-peradaban besar yang hancur. Dan hancurnya itu tak terduga. Artinya tak terpikirkan. Kita contohnya di Soviet, itu kan Soviet kuat sekali, tapi bisa runtuh. Ya. Dan setelah runtuh, negara-negara yang berada di bawahnya kan berpisah-pisah. Ingat, yang namanya Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, pokoknya negara-negara Asia Tengah, kemudian beberapa negara Asia Timur, Eropa Timur, itu kebanyakan masuk di Soviet dulu. Ya. Termasuk sekarang misalnya Georgia, Kroasia, itu kan tadinya masuk Uni Soviet semua. Termasuk Ukraina sekarang yang diperangi oleh Rusia. Itu semuanya, Polandia, Ceko dan Slovakia sekarang. Hungaria, itu kan semuanya adalah Jerman Timur dulu, kan Jerman dulu terbagi dua, Timur dan Barat. Itu begitu besarnya dulu Soviet, tapi sekarang hilang. Ya. Tinggal Rusia saja. Nah, jadi Al-Quran mengatakan sudah banyak fakta kita lihat bahwa bisa negara besar itu runtuh begitu saja. Ya. Jadi ini kata-katanya innahum la yujizun. Ayat 60. Ini ayat ini harus kita camkan baik-baik. Ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Wa'iddu, dan persiapkanlah. Ini kata-kata persiapkan. Lahum, untuk menghadapi mereka. Jadi walaupun ada janji Allah, tetapi kita disuruh mempersiapkan. Kata-kata aidu, persiapkanlah. Nah, jadi orang Islam itu harus ada persiapan. Pertanyaan, siapa sekarang bersiap menghadapi mereka? Ya, sementara negara-negara Islam sekarang mayoritas berada di bawah kooptasi, pengaruh, ketek daripada negara-negara yang mendukung Israel. Ya. Kita ulangi lagi, mayoritas negara Islam sekarang berada di bawah pengaruh negara-negara yang mendukung Israel. Nah, sekarang siapa yang persiapkannya? Cuma satu yang persiapkan diri sekarang adalah kalau negara Iran. Kalau organisasi banyak seperti tadi Ansarullah di Yaman, Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina. Nah ini aidulahum. Persiapkanlah lahum menghadapi mereka. Ya, humnya di sini adalah arogansi tadi, togut tadi. Mas tatatum, sesuai dengan kesanggupan kalian, sesuai dengan kesanggupan ini. Mas tatatum, apa yang kalian sanggupi? Min kuatin, kekuatan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin ayat ini kita camkan baik-baik. Doa penting, tapi ayat ini tidak mengatakan berdoalah sebanyak-banyak. Enggak begitu. Harus ada usaha lahiriah, harus ada ikhtiar, harus ada iktisab. Harus ada iktisabinya, harus ada usahanya. Jadi jangan bergantung pada doa. Al-Quran mengatakan ini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatin. Ya. Kata-kata min ribatin itu yang sudah dipersiapkan, ditambah itu artinya dipersiapkan di belakang sana. Disimpan di bawah tanah seperti Hizbullah simpan di bawah tanah. Apa saja kekuatan itu? Al-khail maksudnya itu kuda perang. Kalau sekarang ini al-khailnya bukan lagi kuda, tetapi misalnya tank-tank, ya, rudal-rudal,
apalagi drone. Nah, sekarang sudah pakai drone. Al-Khail itu drone, ya. Rudal hipersonik, ya. Baik yang jelajah, cruise ataupun yang balistik. Al-Khail. Untuk apa? Turhibu nabi adu Allah, supaya menakutkan, mengintimidasi, menakutkan, membuat mereka ciut nyalinya nih. Tujuannya turhibuna, ya. Membuat mereka ketakutan. Turhibuna bihi adu Allah, musuh Allah. Ingat Mas Kaiser, kenapa kira-kira Amerika, Turki mempersenjatai HTS untuk masuk ke Suriah? Ya karena dia tahu kekuatannya Suriah lemah sekali kan. Ya. Coba kalau masuk ke seperti Iran, ya nggak bisa. Masuk seperti Turki, ya nggak bisa. Maaf, masuk kepada Rusia, nggak bisa. Karena dia tahu ada perhitungan. Ya. Ada namanya matematika militer. Ya. Jadi turhibu nabi adu Allah. Contohnya saja, kenapa Amerika tidak berani dengan serta-merta memerdekakan Taiwan? Ya karena dia tahu bahwa di belakang yang dilawan adalah Cina, dan Cina bukan kaleng-kaleng. Ya. Sampai sekarang Taiwan tidak ketahuan statusnya, dan semakin banyak negara yang tidak mengakuinya. Karena kalau enggak ya Cina tidak akan berhubungan dengannya. Ya coba kita sampai sekarang kok Amerika tetap mengakui kebijakan satu Cina, ya, walaupun diam-diam membantu Taiwan. Ya. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia, kenapa? Karena dia kuat. Jadi Al-Quran mengatakan kuah ini. Aiddulahum mastata'tum min quwwatin. Nah, bagi kita masyarakat seperti ini apa kekuatan itu? Kan tidak mungkin kita mempersiapkan diri dengan senjata, kita rakyat. Ya, pemerintah kita juga tidak mungkin, karena pemerintah kita juga ya tidak seperti Iran. Ya, pemerintah kita adalah netral. Lalu gimana kita ini jemaah sekalian? Pribadi-pribadi kita. Ya, mempersiapkan kekuatan itu melalui kemampuan kita. Kekuatan dua saja. Kekuatan ekonomi kah? Ataukah kekuatan ilmu pengetahuan? Ya. Bagi yang tidak punya bakat pembelajar yang kuat, ya berdaganglah dengan sebanyak-banyaknya. Kerja keraslah, banting tulanglah, supaya walaupun banyak, kalau tidak ada nilainya, tidak ada kekuatannya, ya namanya sama dengan bui, kata Nabi. Ya. Jadi harus walaupun sedikit. Kenapa Israel itu bisa berkuasa? Dia sedikit, tetapi kekuatannya besar. Ya. Dia menguasai seluruh aspek-aspek kehidupan dalam ekonomi. Ya. Apa kita bayangkan, hampir tidak ada global chain, rantai makanan global, rantai ekonomi global yang tidak orang Israel belakangnya, termasuk beberapa restoran-restoran terkenal kan yang tingkat dunia. Coba, nah, kita menjadi penonton dan selalu harus berharap dengan doa saja. Nggak bisa kata ayat ini. Ini Al-Quran bilang, bukan saya Pak Ustaz. Nanti bergunjing di luar itu Pak Rusli kok selalu. Ini Al-Quran kita bicarakan. Al-Quran mengatakan aiddulahum mastata'tum min quwwatin, bukan min doa kamu gitu, atau kami dakwatin, bukan. Aiddulahum mastata'tum min quwwatin min ribati, sampai disebutkan di sini al-khail, kuda, ya. Karena kuda kan simbol daripada kekuatan. Dulu peperangan itu kekuatan kuda. Kenapa dulu pasukan dari Asia Tengah itu bisa menguasai banyak dunia, termasuk menjatuhkan Baghdad, Genghis Khan, ya karena mereka paling banyak kudanya. Ya. Itu kan daerah-daerah itu daerah paling banyak kuasanya, paling banyak sabananya. Nah, mereka banyak kuda di sana. Ya. Nah, jadi min ribatin al-khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Nah, di sini ada kata-kata aduwallahi wa aduwakum. Jadi yang bisa menjadi musuh kita, musuh Allah. Kalau musuh kita bukan musuh Allah, berarti itu adalah egoisme namanya. Jadi yang menjadi musuh kita, musuh Allah. Apa itu musuh Allah? Musuh kemanusiaan. Ingat, musuh Allah itu musuh kemanusiaan. Jadi aduwallahi wa aduwakum. Makanya di dalam Al-Quran itu yang harus kita jadikan musuh, harus yang menjadi musuh Allah. Ya. Apa itu musuh Allah? Ya, itu tadi, mengambil hak-hak orang lain. Ya. Merampas tanahnya orang. Nah itu dia, aduwallahi wa aduwakum. Contohnya kita lihat di sini nih, di surat Al-Mumtahanah ayat 1. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum. Kamu jangan menjadikan musuhku dan musuhmu aulia sebagai sahabat. Coba lihat. La tattakhidhu aduwwi wa aduwakum.
Wahai orang beriman, jangan menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai sahabat, sebagai aulia, sebagai koalisi. Ini yang dilanggar umat Islam sekarang. Negara-negara Islam di Timur Tengah justru menjadikan Amerika, Israel sebagai temannya. Coba kita lihat. Padahal Quran mengatakan, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Jangan jadikan musuhku dan musuh kalian aulia sebagai aulia, pelindung, sahabat. Coba. Ya. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan ayat ini tadi, ya, turhibu nabi aduwallahi wa aduwakum. Wa kharina min dunin, dan siapa saja yang berada di belakang mereka, selain berada mereka. Artinya bukan hanya mereka, tetapi siapa saja yang berada di belakang mereka, yang mendukung mereka. Wa kharina min dunin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dari sini muncul kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwa ya, temannya musuhmu adalah musuhmu, musuhnya musuhmu adalah temanmu. La ta'lamunahum, mungkin kalian tidak mengetahui mereka, tapi Allahu ya'lamu, Allah mengetahui mereka. Ya. Jadi kita terkadang tidak tahu karena kelihatannya baik Islam juga, kan begitu. Ya, mensponsori banyak kelompok-kelompok khilafah. Tahu-tahunya ternyata dia adalah agen daripada NATO, kan begitu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Ingat, apa saja yang kalian nafkahkan, belanjakan di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, pasti Allah akan balasnya kepada kalian minimal nanti di akhirat. Wa antum la tuzlamun. Ya. Sementara kalian nanti di akhirat tidak mungkin terzalimi sesedikit apapun juga. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Ya. Kita lihat di dalam Al-Quran ini. Jadi berdasarkan surat An-Nahl ini, ya, ini kita Al-Imran dulu, kita baca ya. Kan kalau di Al-Imran ini dikatakan bahwa seakan-akan kalau kita baca ayat ini, ya yang namanya kuda dan sebagainya itu kan harusnya dijauhi, seakan-akan begitu. Coba kita baca. Zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khail. Ini kata khail tadi kita temukan. Sama tadi tulisannya sini. Ini al khail ini sama persis, tidak ada bedanya. Ya. Al khail di sini al khail ya. Dijadikan indah bagi manusia, yaitu cinta kepada hal-hal yang menyenangkan, syahwat. Minan nisa, wanita istri, wabanin anak-anak, wal qanatir harta benda, wal qanatir muqantarati harta yang melimpah, minad dhahabi dalam bentuk emas, wal fidda dan perak, wal khaili kuda perang, kuda tunggangan yang indah, wal musawamah, al khaili musawamah yang indah yang bagus, wal an'am hewan ternak, wal harsi sawah ladang. Ini tuh dijadikan, tapi bukan berarti tidak boleh ditinggalkan. Memang itu di dunia ini. Maka dikatakan itu adalah dijadikan indah bagi kita dalam kehidupan dunia. Nah, tetapi apa kata Allah? Itu hanyalah kesenangan dunia. Maka karena kesenangan dunia, supaya bisa bernilai akhirat, indah Allah ini, wallahu indahu husnul ma'ab, supaya kita dapatkan nanti nilai daripada benda-benda ini di akhirat, digunakan ini di jalan Allah. Seperti dalam ayat ini tadi. Yaitu, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khaili. Jadi kuda atau kata di kendaraan dipersiapkan untuk apa? Digunakan di jalan Allah. Jadi harta benda kalau digunakan di jalan Allah menjadi mulia. Ya. Apa saja digunakan di jalan Allah? Emas digunakan di jalan Allah menjadi mulia. Perak digunakan di jalan Allah menjadi mulia. Rumah tangga, suami istri digunakan di jalan Allah menjadi mulia. Anak-anak menjadi mulia. Semuanya. Kita lagi berikutnya ya. Surat An-Nahl ya. Surat 16 ayat 8. Ini ada juga wal khaila kuda, wal bighala bagal. Kalau bagal itu adalah perkawinan antara kuda dengan keledai. Gitu. Jadi kuda menikahi keledai, lahirlah bagal ya. Wal khaila wal bighala wal hamira, keledai, hamira atau kahimar. Litarkabuha, untuk kalian kendarai. Jadi ingat, untuk kita kendarai, bukan untuk dikatakan haram, enggak. Jadi yang namanya kendaraan itu boleh. Wazinatan, dan sebagai perhiasan. Artinya apa? Ya keindahan maksudnya. Jadi yang namanya mobil kereta sekarang bukan hanya dipakai, tapi ada unsur keindahan, ada unsur artistik di dalamnya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan semuanya itu banyak.
manfaatnya, termasuk yang kita belum ketahui. Ya. Jadi banyak yang manfaatnya, banyak nih hikmahnya. Dengan demikian ini bukan ditinggalkan. Justru kita berusaha untuk mendapatkannya karena sudah Allah ciptakan. Tinggal kita menggunakannya. Menggunakannya bagaimana caranya? Entah kita membelinya atau menyewanya. Tapi Al-Quran mengatakan harus gunakan. Litar kabua. Gunakan dia. Kamu gitu. Sekarang yang bisa, ini sekarang sudah dirubah jadi apa namanya? Sudah dirubah jadi apa tadi? Jadi sudah dirubah menjadi menjadi lebih canggih lagi kan begitu. Jadi kendaraan yang sangat sekarang sudah menjadi EV misalnya. Nah, jadi kesimpulannya Mas Kaiser Bahagia itu adalah Allah ciptakan untuk kita semuanya. Allah mengatakan wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, apa saja yang kita infakkan di jalan Allah itu pasti akan diberikan kembali kepada kita. Wa antum la tuzlamun. Dan di akhirat kita tidak mungkin terzalimi sesedikit apapun juga. Inilah jemaah sekalian sebagai pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu surat Al-Anfal sampai ayat yang ke-60. Jadi kita tinggal ada 15 ayat. Karena surat Al-Anfal ini hanya sampai 75 ayat. Jadi kita tinggal 3 kali pertemuan, yaitu Jumat, Senin, dan Rabu depan insya Allah. Kalau saya kita panjang, kita akan selesaikan Al-Anfal, dan setelah itu kita pindah ke surat At-Taubah. Terima kasih banyak atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar, ingat, benar selalu dari Allah. Jadi saya selalu menyampaikan itu Al-Quran. Jangan pernah mengatributkan atau mempredikasikan itu kepada saya secara pribadi. Bukan saya, Pak Bos, bukan Al-Fakir ini. Al-Quran mengatakan seperti ini. Ya. Kalau kita bicara seperti ini, ya itu Al-Quran, bukan saya. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan kemampuan untuk istiqamah mempelajari Al-Quran sampai akhir hayat kita. Karena mempelajari Al-Quran inilah yang secara spesifik yang dimaksud Nabi, belajarlah minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Kita berharap kita berada di sini sampai ke liang lahat kita. Supaya Al-Quran benar-benar bersaksi nanti di akhirat bahwa kita adalah pecintanya, dan karenanya Allah memperkenalkan Al-Quran untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Yang mau bertanya dipersilakan. Mungkin di chatroom dulu, Ustadz, ada satu pertanyaan. Baik, kita masuk ke chatroomnya. Ya, kita lihat ke chatroom dulu. Dari Ovi ya. Ayat 57 surat Al-Anfal ini, di terjemahan yang saya punya, bunyi kalimatnya seperti ini. Maka jika engkau Muhammad mengungguli, ya, bukan kata menemukan. Nah, seperti apa yang tadi kita baca, ya. Kalau mengungguli bukan berarti konteksnya bukan perang, kan begitu, ya. Jadi mengungguli, ya, itu kan konteksnya perang, jadi menjumpai, dan tadi adalah lebih kepada peperangan. Di peperangan itu kan bertemu, ya. Bertemunya dua kekuatan, ya. Kata mana yang lebih tepat terjemahnya? Apakah perbedaan penafsiran kata? Ini bukan penafsiran, ini terjemahan. Ingat, ini bukan penafsiran namanya. Kalau penafsiran itu penjelasan, ya. Ini bukan, ini terjemahan. Kita bicara terjemahan. Jadi ingat, ini bukan penafsiran, ini terjemahan. Ya, jadi makanya kita kembali lagi kepada ayat 57 tadinya. Ya, kita masuk ke screen lagi. Ya, kita kembali ke ayat 57 ya. 57 berarti di sini ya. Ya, ini. Ini kan jelas di dalam peperangan. Ya. Fa'imma tasqafannahum fil harbi. Apabila kamu berjumpa dengan mereka. Ini kata-kata saqafah ya. Saqafanna ya. Jadi apabila kamu menjumpai mereka, ya, kalau misalnya dikatakan mengungguli dalam peperangan, ya mungkin aja, tapi yang namanya peperangan memang asumsinya harus kuat ya. Jadi lebih cepatnya berjumpa, karena ini adalah peperangan. Jadi kita lihat konteks peperangan, berarti kan harus berjumpa. Jadi artinya ini strategi perang sebetulnya. Kalau kita strategi perang, maka yang harus kita lemahkan adalah bagian belakangnya. Kenapa? Karena pendukung di depan itu belakang sebetulnya. Misalnya kita di depan
mengalahkannya, dari belakang maju lagi kan begitu. Justru yang dilakukan Israel sekarang ini, yang diacak-acak Israel itu di belakangnya mukawamah, yaitu Suriah. Suriah sekarang dijatuhkan. Supaya apa? Supaya tadi menghentikan rantai pasok masuk kepada Hizbullah. Karena kita lihat bagaimana hebatnya Israel, terkenal dengan mitos mengalahkan negara Arab cuma 6 hari, tapi mengalahkan Hamas saja tidak bisa coba. Sampai sekarang Sandra belum bisa dibebaskan. Hamas masih berkeliaran di Gaza coba. Padahal 80% atau 90% bangunan di Gaza sudah hancur, dibombardir Israel. Nah, jadi artinya apa? Ini artinya rantai pasok di belakang. Nah, ini Israel lakukan ayat ini. Ya. Harusnya umat Islam semua sepakat dengan apa namanya? Dengan Yaman, dengan Houthi. Ya itu harusnya diacak-acak bagian belakangnya ini. Yaitu yang mau masuk ke Israel itu dihentikan. Tapi alih-alih dibantu sama negara seperti Yordania masuk ke lewat darat misalnya, kan begitu. Yordania menembak rudalnya Iran. Jadi ini yang terjadi. Nah, harusnya kan negara-negara Muslim ini memblokade itu Israel dengan Palestina di sana. Jadi tidak boleh ada yang masuk. Nah, ketika tidak boleh ada yang masuk, akhirnya kan habis itu habis itu amunisinya Israel. Coba kita lihat. Kalau Amerika mengirim ke sana lewat udara, kan melewati udara siapa? Udara Mesir kan? Atau udaranya Turki kalau dari Eropa masuknya. Coba dari mana masuknya? Nah, jadi harusnya itu yang dilakukan. Kalau semua negara Muslim ini menutup udaranya untuk masuknya bantuan-bantuan Israel, seperti yang dilakukan Yaman menutup Laut Merah, itu luar biasa. Sayang seribu sayang, tidak dilakukan itu. Karena barisan belakang inilah yang menentukan sebetulnya. Contoh tadi juga waktu Perang Uhud. Nah, Abu Sufyan CS itu atau pasukan kafir Quraisy berhasil mengacak-acak pasukan belakangnya Nabi. Jadi apa yang terjadi sekarang ini di Suriah sama dengan kasus Perang Uhud sebetulnya. Ya. Tapi ini bukan akhir, sebagaimana Uhud bukan akhir. Buktinya setelah itu Nabi semuanya menang kan. Walaupun kelihatannya kalah di Uhud, tetapi ujung-ujungnya Nabi yang menguasai kembali Mekah, Fathul Makkah. Jadi yang paling tepat sebetulnya adalah menjumpai musuh. Jadi ketika terjadi berjumpa dengan musuh, usahakan hentikan bagian belakangnya, karena pasokan masuk dari situ. Kita sudah sampaikan tadi strategi pagar betis yang dilakukan tentara biasanya untuk melawan para gerombolan di hutan, yaitu dengan mengepung hutannya sehingga tidak ada pasokan masuk, ya seperti itu. Jadi saya kira kita sudah terangkan ini yang paling cocok ya, bahwa harus mengacak-acak kekuatan belakangnya sehingga pasokan masuk ke dalamnya tidak tepat. Jadi itulah terjemahan. Jadi ingat, bukan tafsiran. Menurut kita terjemahan yang paling cocok karena berkaitan dengan strategi peperangan. Ada lagi yang lain? Kalau tidak Ada satu lagi, ada. Pak Burhan Silakan ya. di chatroom. Dari Pak Burhan dan pandangan, ini di atas. Bagaimanakah negara Islam bisa mencerai-beraikan ikatan musuh seperti Amerika dan sekutunya serta NATO? Sedangkan dunia Islam secara umumnya sudah ikat dengan tangan mereka, dengan Amerika dan sekutunya. Ya, saya kira cara yang paling bagus adalah dengan melakukan lobby dan diplomasi. Di sinilah pentingnya namanya persatuan. Kalau dari awal kita sudah begini-begini ya nggak bisa. Jadi harusnya kita melakukan lobby. Bahasanya adalah bahasa dari hati ke hati. Ya. Ingat, bahasanya dari hati ke hati. Seperti mana kalau kita misalnya satu produk baru, ingin memindahkan orang kepada orang yang sudah terbiasa dengan produk lama. Contohnya di Indonesia misalnya, mohon maaf, di Indonesia itu ada produk air mineral yang sudah lama. Nah ini kan penggemarnya atau usernya itu kan sudah sangat fanatik ya, sudah sangat sudah membudaya. Tiba-tiba ada pendatang baru, itu kan butuh effort yang keras. Tapi apa effortnya? Yaitu dengan membujuk, kira-kira gitulah, membujuk para pengguna lama ini, user lama ini supaya mereka pindah kepada yang baru dengan minimal misalnya mencoba dan seterusnya. Harga misalnya lebih murah. Nah, seperti itu juga. Tapi kalau kita sudah terprovokasi untuk gontok-gontokan ya nggak bisa. Makanya Jemaah sekalian berbahagia, ya mohon maaf tidak begitu setuju saya kalau misalnya orang Syiah atau Ahlul Bait itu
selalu ada pikiran untuk mensiakan orang pasti akan resist. Ya. Di mana-mana pasti begitu, Pak Bos sekalian. Ya. Ingat, dalam beragama itu mayoritas orang tidak rasional, emosional kebanyakan. Jadi nggak mungkin. Ya. Jadi sebab itulah marilah kita menyebatani ini, melakukan hubungan dengan baik. Persatuan yang paling utama, dari hati ke hati yang paling bagus. Kalau kita selalu menyerang mazhab orang, mengunggulkan mazhab kita, nyerang tokoh-tokoh mereka, nggak akan pernah selesai. Ini sekarang sudah berlangsung 1400 tahun. Ya. Jadi dengan demikian marilah kita, ini demi kemaslahatan bersama. Ya. Demi kemaslahatan kemanusiaan. Oleh sebab itulah Pak Burhan tadi pertanyaannya adalah, jawabannya adalah itu, yaitu membangun komunikasi. Jadi di Singapura, bangunlah komunikasi satu dengan sesama kelompok Islam yang lain. Jangan eksklusif. Ya, jangan eksklusif cuma kelompok Ahlul Bait Syiah di sini. Yang soalnya nggak boleh. Harus inklusif. Ya. Bukan hanya dengan Islam, bahkan kelompok agama lain. Jangan kita eksklusif. Kita harus hubungan dengan lain. Umat Islam di Singapura harus membangun hubungan yang baik dengan komunitas Singapura. Ya, walaupun kita tahu mungkin mereka pro Amerika, tetapi tidak ada cara lain kecuali harus memperbaiki hubungan. Kalau tidak, semakin terisolasi. Ya. Di Malaysia juga begitu. Marilah kita di Malaysia ini jangan eksklusif. Ya. Marilah kita menghilangkan eksklusivisme. Karena ini bukan hanya di Asia Tenggara. Ya namanya di Irak, Pak Bu. Itu paling lama Syiahnya di sana. Tapi yang Sunni tetap Sunni. Coba. Tidak gampang orang disiakan, jemaah sekalian. Harus camkan ini. Bayangkan di Irak itu, hampir semua situs-situs sucinya orang Syiah ada di sana. Tetapi tetap aja Sunni tetap Sunni. Ya. Dari dulu sampai sekarang Sunninya Irak tetap sekitar 70-40%. Ya. Dan sampai sekarang masih bertahan. Yang namanya Kurdi tetap kebanyakan Sunni. Ya. Di Iran juga begitu. Iran ini 90% Syiah. Tetapi tetap aja, bahkan di sana ada pesantren di Gorgon itu tetap ada mereka Sunni. Jadi nggak bisa. Di Balochistan, provinsi Balochistan tetap mayoritas Sunni. Ini nggak bisa, Mas. Jangan kita membayangkan kita mensiakan orang, ini pemikiran yang keliru. Ya. Kita tidak bisa mensiakan orang. Yang bisa mensiakan orang dirinya sendiri. Ingat, kita tidak bisa. Jangankan kita dengan orang lain, Nabi Nuh dengan anaknya saja nggak bisa. Ya. Ini faktanya. Nabi Lut dengan istrinya nggak bisa. Asia dengan suaminya Firaun tidak bisa. Nggak bisa. Nabi Muhammad kita dengan pamannya Abu Lahab tidak bisa, coba. Nggak sesederhana itu, Mas sekalian. Daripada menimbulkan kecurigaan orang-orang itu, hati-hati orang Syiah. Nah, akhirnya terisolasi. Banyak ustadznya tidak bisa ceramah di tengah-tengah orang banyak. Terus apa? Mohon maaf. Apa pengaruhnya kepada masyarakat? Ibaratnya itu menjadi kayak katak dalam tempurung. Ya. Harusnya kan memberikan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Masuk di dalam masjid-masjid. Dan tidak berniat untuk mensiakan orang. Itu pasti akan lebih bagus. Nah, cuma sekitar bagian yang saya kira masukan saya Pak Burhan, sehingga kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Toh Al-Quran sudah jelas sekali mengatakan, kalau kita ada perbedaan, lana amaluna walakum amalukum. Kalau perbedaan agama sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih.